Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Segenap para jamaah yang laki-laki yang perempuan yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki kita, niat-niat kita yang telah kita hadirkan tempat ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah tidak keluar kita daripada tempat ini kecuali diri kita, keluarga kita di rumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita, hajat anak kita, hajat menantu kita, hajat daripada semua sanak famili kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam semoga tetap kita limpahkan, kita berikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya wasilah yang kita harapkan. Tidak ada orang yang bertawasul, tidak ada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti doa-doa tersebut, tawasul-tawasul tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain dan tidak bukan karena sebab bertawasulnya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah vakum 3 bulan kalau nggak salah ya di situ karena ada sesuatu, maka alhamdulillah kita bisa melanjutkan taklim kita di sore hari ini. Taklim yang singkat, sharing yang singkat, tapi semoga sesuatu yang singkat ini menjadi saksi baik di hari kiamat nanti. Jadi semoga waktu yang singkat ini menjadi penghapus dosa kita yang telah berlalu, sehingga insya Allah sebagaimana kita dikumpulkan sore hari ini di tempat ini, insya Allah kita dikumpulkan juga nanti bersama Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin amin ya rabbal. Oleh karenanya kita pasang niat yang benar, kita pasang niat yang bagus. Dan seperti biasa di akhir daripada pengajian, di akhir daripada kajian, kalau ada yang ingin bertanya silahkan ditanyakan. Kita mulai daripada pembacaan hadis kita dari kitab Arba'in Nawawi. Qala musannif kitab rahimallahu rahmatul abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ila an qaulih al hadits tsalis asyar. Hadis yang ke-13. Min kamalil iman, judulnya daripada kesempurnaan iman, daripada sempurnanya suatu keimanan seseorang. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik, sahabat yang masyhur, sahabat yang terkenal, khadimnya, tangan kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru datang ke Madinah, ibu daripada Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim itu langsung datang ke Rasulullah. Karena pada saat itu orang-orang yang punya duit enak. Ya Rasulullah, ini contoh motor dari saya, tolong dipakai. Ya Rasulullah, ini mobil dari saya, tolong dipakai. Ya Rasulullah, ini barang dari saya, tolong dipakai. Sedangkan Ummu Sulaim, ibu daripada Anas bin Malik, nggak punya apa-apa di situ. Yang dia punya cuma satu, yaitu anak semata wayangnya, yaitu Anas bin Malik. Akhirnya dibawa Anas bin Malik yang pada saat itu masih kecil, di bawah 10 tahun, antara 6, 7, 8 sampai 9 di situ, masih kecil. Akhirnya Anas bin Malik dibawa ke Rasulullah SAW. Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu, tapi aku wakafkan, aku berikan anakku untukmu untuk berkhidmah kepadamu ya Rasulullah. Akhirnya Anas bin Malik diterima oleh Rasulullah SAW, sehingga orang yang selalu mulazim, yang selalu dekat dengan Rasulullah SAW adalah Anas bin Malik. Sehingga diceritakan pada saat itu ibu daripada Ummu Sulaim ini
datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Anas bin Malik, tolong doain yang baik-baik di situ. Da'auhu walau badrul syai'an, kan kata Anas bin Malik, kata Ummu Sulaim di sini, tolong ya Rasulullah doakan anakku Anas bin Malik ini untuk ya hal-hal yang baiklah di sini. Maka kata Rasulullah SAW, Rasulullah mendoakan Anas bin Malik dengan 3 doa. Apa doa tersebut? Yaitu adalah Allahumma aghfir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa ghfir dzambahu. Ada 4 doa yang pasti ketika Nabi Muhammad doa pasti dikabul. Karena Nabi yang doa di sini. Akhirnya kata Rasulullah, ya Allah tolong perbanyak harta daripada Anas bin Malik. Sehingga diceritakan normalnya orang itu kalau padi setahun berapa kali panen? 3 kali ya. Nah, karena Anas bin Malik dapat doa khusus daripada Rasulullah, itu panennya bisa sampai 5 kali dalam 1 tahun. Jadi normalnya orang pada saat itu panen kurma cuman sekali contoh, maka Anas bin Malik kebunnya ini enggak, lebih daripada 1 kali. Kenapa bisa lebih dari 1 kali? Padahal kurmanya sama, tanahnya sama, ya pohonnya sama di sini. Tidak lain dan tidak bukan karena berkah daripada doa Nabi. Yang kedua, aghfir wa waladahu. Ya Allah tolong perbanyak daripada anaknya. Sampai-sampai Anas bin Malik ini punya anak itu sampai jumlahnya dikatakan 125. Anak cucunya di sini. Anak cucunya 125. Artinya berapa generasi di situ kan? Wa atil umrahu, tolong panjangin juga umurnya. Dikatakan bahwasanya Anas bin Malik adalah sahabat terakhir yang meninggal di kota Basrah. Basrah ini ya di Irak lah. Jadi sahabat yang lain udah pada meninggal, Anas bin Malik doang yang belum meninggal. Kenapa? Karena sebab doa daripada hati-hati bu, bah doain bah biar panjang umur, jangan kepanjangan. Takutnya yang lain udah pada nggak ada, temennya nggak ada, kita masih hidup kan, bingung juga di situ ya. Mau ngobrol ke siapa? Udah, kalau minta doa panjang umur yang bermanfaat. Agar apa? Agar bertambahnya umur, ibadah pun makin bertambah. Nah di sini Sayyidina Anas bin Malik umurnya panjang benar. Waghfir dzambahu, ini poin utamanya. Dan tolong hapus daripada dosa-dosa. Artinya kalau seseorang udah didoain Nabi dosanya nggak ada, kira-kira masuk kemana tuh? Surga atau neraka? Pasti ke surga. Ini keutamaan daripada deket sama orang alim. Contohnya Ummu Sulaim datang ke Rasulullah minta doa. Ini contoh kebaikan. Nah, tolong kita sebagai umat Nabi Muhammad pun harus bisa mengamalkan. Jadi kalau datang ke Habib, datang ke Abah, datang ke ulama, apalagi yang viral, Ustaz Somad atau Ustaz siapapun itu, ketika kita bawa anak cucu, jangan minta foto dulu. Jangan, Pak Ustaz foto dulu, salah di situ, foto belakang. Nah, yang jadi trendingnya orang Indonesia ini ketemu siapa aja harus foto. Ini salah di sini. Yang pertama yang harus kita minta kepada orang alim tersebut adalah Nah baru habis didoain sekalian foto dah, foto bonus di situ. Contohnya apa? Ya sini Ummu Sulaim yaitu ibu daripada Anas bin Malik ketika ketemu Rasulullah minta didoain anak. Jadi kita bisa ngambil contoh ya, ketika ketemu orang alim jangan minta foto dulu, tapi minta doanya. Nah Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Tidak sempurna keimanan daripada kalian, kita semua, mau yang laki-laki ataupun yang perempuan, tidak sempurna imannya sampai kapan? Sampai orang tersebut mencintai daripada orang lain sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita cinta diri kita masuk surga, benar enggak? Artinya kita menginginkan diri kita mendapatkan kebaikan, kita pasti cinta. Maka sama seperti itu juga, sebagaimana kita menginginkan kebaikan, maka orang lain pun harus kita bantu dalam melaksanakan kebaikan. Kita senang nih dalam sholat, nah jangan kita aja yang sholat di sini, tapi ajak anak, istri, keluarga kita untuk sholat juga. Bukan berarti, Bib dia udah punya pikiran sendiri, dia udah dewasa kok, dia udah gede kok, udah bukan tanggungan anak. Nah ini imannya nggak sempurna kalau seperti ini. Ciri-ciri orang yang imannya sempurna itu apa? Selalu mengajak ke dalam kebaikan. Nah, mengajak ini ya sekali, 2 kali, 3 kali selesai. Kita pinta anak kita untuk sholat tahajud, sholat duha, sholat yang lainnya. Sekali, 2 kali
mau atau misalkan dia tidak mau, ya kita ajarkan dengan lemah lembut. Sebagaimana kita pengen derajat kita tinggi di sisi Allah, maka kita pun harus ajak anak kita derajatnya tinggi di sisi Allah. Nah, sebagaimana juga kita tidak menginginkan keburukan di dalam diri kita, maka orang lain pun jangan sampai kita perlakukan buruk di situ. Di sini ada cerita unik. Jadi ketika mendengar hadis ini, ada salah satu sahabat ngomong ke gini, ya Rasulullah lagi majlisan, contoh kayak gini ya. Rasulullah lagi majlisan seperti ini, tahu-tahu ada satu orang ngomong, datang ke Rasulullah ngomong, "Ya Rasulullah, tolong beri aku izin untuk berzina." Jadi minta dikasih izin, artinya berzina itu Satu orang di sini ngomong. Rasulullah lagi begini nih. Datang satu orang ngomong ke Nabi, "Ya Rasulullah, tolong beri aku izin untuk berzina." Akhirnya situ ada sahabat Umar bin Khattab. Tahu sendiri kan Umar bin Khattab ya? Salah dikit tangan artinya keras beliau di situ, kurang ajar nih sama Rasulullah. Udah tahu zina itu haram tapi minta izin. Akhirnya udah ngeluarin pedang pengen ditebas langsung di situ. Udah berdiri Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, duduk. Biarin aja tuh orang. Nggak bisa ya Rasulullah, ini orang udah kurang ajar, udah tahu zina adalah yang haram tapi minta izin di sini. Pengen anak tebas ya Rasulullah. Udah biarin, duduk kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah suruh duduk, dipanggil pemuda tersebut. Kira-kira kata Rasulullah, kalau misalkan ada seseorang yang ingin melakukan hal itu, yaitu zina, kepada engkau punya adik atau kakak, mau apa enggak? Ya enggak mau ya Rasulullah. Ente punya anak perempuan enggak? Belum. Tapi kira-kira kalau ada anak perempuan kamu dizinai oleh orang lain, kira-kira kamu mau enggak? Ya enggak mau ya Rasulullah. Kamu punya ibu? Punya. Kira-kira ibu kamu nih kalau dizinai sama orang lain mau enggak? Ya enggak mau ya Rasulullah. Maka sebagaimana diri kamu tidak menginginkan hal tersebut, maka orang lain pun juga tidak menginginkan hal itu. Paham di sini? Artinya ketika kita tidak suka hal itu, maka kita jangan melakukan hal itu. Kita nggak suka duit kita dicolong, maka jangan nyolong duit orang. Kita nggak suka patok tanah kita digeser, maka jangan geser patok tanah. Kita nggak suka nih timbangan panen kita dikurangin, ditambahin segala macam. Setuju nggak di situ? Maka jangan sekali-kali ngurangin daripada timbang. Ini maksud kata Rasulullah. Apapun yang kita cintai, ya maka sama orang lain pun harus mendapatkan cinta itu. Apapun yang kita benci, maka orang lain pun juga sama. Akhirnya ketika sahabat tersebut mendengar hal itu, "Ya Rasulullah, tolong doain ana agar ana nggak suka sama perempuan lagi." Kata tadi pemuda yang pengen berzina. Akhirnya kata Rasulullah, "Ya Allah, tolong jangan jadikan dia cinta sama perempuan." Akhirnya setelah berselang waktu yang lama, "Ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang aku paling benci di bumi ini kecuali perempuan. Aku udah gak suka lagi sama perempuan ya Rasulullah. Maka beri aku izin untuk traveling, untuk jalan-jalan." Maka kata Rasulullah SAW, "Siyahatul mu'min," jalan-jalannya seorang mukmin adalah jihad fisabilillah. Akhirnya pemuda tersebut ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan syahid. Kesimpulannya apa di sini? Ketika kita tidak menginginkan hal buruk terjadi kepada orang lain, maka kita tidak boleh berlaku buruk. Tadi contohnya, kalau pengen tanah kita tidak diusut sama orang lain, patok tanahnya ini nggak digeser-geser, maka jangan geser tanah orang lain di situ. Kalau kita menginginkan anak kita tidak dipukuli, tidak dibully, tidak dicemooh segala macam, maka jangan kita cemooh anak orang lain. Kalau kita tidak ingin diomongi sama orang lain, maka jangan ngomongin orang lain. Itu hidup itu simple. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak mungkin kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Nah, sebaliknya juga, tidak mungkin keburukan itu pasti dibalas dengan keburukan juga. Jadi hidup ini udah ada pakem-pakemnya aslinya. Tinggal kita aja ngerti apa. Jangan sampai nih kita zalim sama orang, giliran pas kita dizalimin sama orang, wah udah ngerasa paling tersakiti sedunia. Ya Allah, kenapa sih kok motor bisa hilang? Ya Allah, koknya banyak, padahal dia korupsinya banyak di situ. Padahal dia melakukan dosanya ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita memperlakukan makhluk Allah, maka Allah pun memperlakukan kita sama seperti itu. Dan ini tidak hanya ke manusia ya. Tidak hanya ke manusia. Ke hewan pun juga sama.
selama dia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bukan dianjurkan untuk dibunuh. Contoh seperti ular. Ya kan di situ kalau ada ular mengganggu, kalau kita bisa hindari ya hindari, kalau kita bunuh ya nggak apa-apa di situ karena kitanya nggak punya ilmu untuk nangkep kan. Ilmu kita ngambil panci dipukul di situ. Tapi kalau kita punya ilmu untuk dibiarkan dia di tempat yang seharusnya ya ambil lebih afdol di situ. Berlaku juga ke hewan. Kadang banyak daripada kita melakukan kebaikan hanya ke manusia, tetapi tidak melakukan kebaikan kepada hewan. Berapa banyak kucing ngambil ayam sepotong loh. Ngambil ayam dikejarnya se-RW di situ. Bawa sepotong loh. Satu masaknya satu kuali di situ. Banyak nggak kayak gitu mama tuh. Masak satu kuali, kucing ngambil satu tapi dikejar-kejar pakai sapu. Kalau datang pukul. Ini jangan seperti ini. Kucing pun makhluk Allah. Ketika kita menzolimi dia, walaupun dia nggak bisa ngomong, walaupun dia nggak punya akal, tapi dia menjadi saksi nanti di hari kiamat. Ketika kita melakukan keburukan, maka nanti saksinya menjadi saksi Ana dapat cerita begini dari salah satu guru kita. Cerita yang berkaitan untuk kita berlaku baik kepada siapapun itu. Dan pasti ketika kita berlaku baik, pasti Allah diganti dengan caranya Allah. Ada satu orang kaya. Orang kaya di sini ya ketika hidupnya nih dia ya namanya orang kaya identik dengan sombong. Ada yang kaya nggak sombong ada, tapi kebanyakan udah kaya udah kebanyakan begitu ya. Punya harta sedikit sombong. Nah namanya orang sombong kan begitu, nggak mau mempedulikan orang di sekitarnya, nggak mau mempedulikan sesuatu di sekitarnya. Pada saat itu sebelum dia jatuh sakit keras, dia ngelihat depan rumahnya dia ada segerombolan kucing, ibu induknya bersama anak-anaknya di situ. Timbul di dalam hati dia kasihan. Akhirnya dia bilang sama ajudannya, tolong kasihin susu sama tolong beliin makanan kucing. Tolong kasihin susu dan beliin makanan kucing. Kasihin ke kucing yang depan rumah yang sama induk sama anak-anaknya di situ. Ya kata ajudannya, tumben banget bos, udah kasih aja di situ. Dikasihlah kucing tersebut, yang kucing kampung pasti di situ. Setelah dikasih, setelah beberapa lama orang kaya ini sakit keras. Divonis dokter ngarah-ngarah ke kematian sakitnya. Ngarah-ngarah ke kematian. Artinya kalau udah ngarah ke kematian, dokter udah angkat tangan di situ. Udah nggak mungkin disembuhkan kecuali dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu dia ya taubat, istighfar segala macam, ya doa lah. Ingat namanya orang dari vonis mati ya pasti pikirannya kacau. Masih di rumah sakit itu. Sampai akhirnya laki-laki orang kaya ini tertidur dalam mimpinya. Dia melihat ada segerombolan sesuatu cahaya di depan dia sedang mendoakan dia di situ. Ada segerombolan sesuatu lagi mendoakan dia. Nah posisi dia udah nggak bisa bangun, tapi ketika didoakan oleh segerombolan itu tiba-tiba bisa bangun. Akhirnya disamperin segerombolan cahaya tersebut, ternyata pas dilihat adalah Nah ketika cahaya tersebut yang dilihat sama dia kucing, otomatis dia bangun. Nah ketika dia bangun daripada tidurnya, seketika itu juga semua penyakit yang ada di tubuhnya sehat walafiat. Paham endingnya apa di sini? Berarti kucing loh tidak punya akal. Tapi ketika kita berlaku baik kepada dia, maka pasti dia pun akan berdoa kepada Allah dengan bahasanya sendiri. Pastinya doa-doa kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan kepada hewan apapun itu, maka pasti akan datang juga keburukan. Dan cerita ini cerita nyata kita dapatkan daripada guru kita di situ. Ya jadi sekali lagi kalau kira-kira nih kita masak satu kuali ayam, dicolong satu, dipukul apa enggak tuh kucingnya tuh? Jangan dipukul di situ. Kalau kucingnya nyolong satu ikan lah di sini atau sepotong ikan, dikejar enggak kira-kira kucingnya? Ya, jangan. Kita berbagi rezeki dan pasti rezeki pun akan ditambah sama Allah. Ini maksud daripada hadis Nabi. Tidak sempurna keimanan seseorang itu kecuali orang tersebut mencintai dirinya dan mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Kita pengen masuk surga,
maka orang lain pun kita ajak untuk masuk surga. Kita benci dizolimi, maka jangan menzolimi orang lain. Itu simple atau kesimpulan daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, al-hadisur rabi' asyar, hadis yang ke-14. Mata yuhdaru damul muslim. Kapan darah seorang muslim itu boleh ditumpahkan? Artinya boleh dibunuh. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, la yahilu damu mar'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidak boleh kita membunuh, tidak boleh kita menumpahkan darah seorang muslim di sini kecuali dia melaksanakan satu daripada 3 perkara. Ketika melaksanakan satu perkara daripada 3 tadi, maka darah tersebut halal. Artinya boleh dibunuh di situ. Tapi dengan syarat yang amat sangat banyak. Enggak cuma wah begini bunuh, enggak boleh begitu. Yang pertama, at-thayyibuz zani, yaitu laki-laki atau perempuan yang sudah pernah nikah yang sah. Laki-laki perempuan yang udah pernah nikah sah, lalu laki-laki atau perempuan tersebut melakukan perzinahan. Maka dalam hukum Islam dikenal dengan yang namanya harus dirajam. Pernah dengar ya rajam ya? Rajam itu jadi di orang yang tadi melakukan perzinahan dikubur sampai setengah sedada ke atas, dilemparin batu. Pakai batu marmer atau pakai batu kali? Enggak. Kalau pakai batu kali langsung mati di situ kan ya. Beda pakai kerikil, nyiksa kalau kayak gitu. Pakai batu yang seukuran setelapak tangan. Tangan. Dilemparin sampai mati di situ. Kejam, itu masih mending. Itu penebusan dosa untuk di dunia, di akhirat dia udah bersih di situ. Ceritanya ada. Itu di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sedang melakukan majlis seperti ini, tiba-tiba ada perempuan datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang besar. Apa itu kata Rasulullah? Aku telah melakukan perzinahan. Sama Rasulullah akhirnya balik badan. Rasulullah ngadep ke sana gitu. Perempuan ini muter lagi ke sini. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Enggak, mungkin kamu cuma rangkul-rangkulan aja di situ. Mungkin kamu cuman ya enggak sampai perzinahan lah di situ. Rasulullah ngadep ke sini lagi. Orang muter lagi di situ. Ya Rasulullah, aku benar-benar telah melakukan perzinahan. Akhir kata Rasulullah, kamu udah hamil? Udah. Ya udah, tunggu sampai kamu melahirkan. Setelah kamu melahirkan, datang lagi menghadapku. Akhirnya Rasulullah setelah 8 bulan 9 bulan, perempuan tersebut gendong anaknya. Ya Rasulullah, aku telah melahirkan, tolong rajam aku. Perempuan ini Masya Allah, perempuan ini minta dirajam karena dia udah melakukan dosa, pengen bertobat kepada Allah. Maka kata Rasulullah, nanti tunggu sampai anak kamu bisa makanan sendiri. Artinya umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah di situ. Akhirnya setelah 2 tahun, 3 tahun, anak si perempuan ini datang ke Rasulullah sambil megang biskuit. Artinya udah nggak butuh yang namanya ASI lagi di situ. Ya Rasulullah, anak ini udah bisa makan sendiri. Ya udah, kata Rasulullah, bilang sama sahabat, tolong siapin lubang di situ. Akhirnya ya udah ditaruh di lubang, dimulailah proses rajam di situ. Dilempar batu. Nah, ketika dilempar batu, maka otomatis ada darah yang nyiprat dari badannya perempuan itu kan ya. Ketika nyiprat, kena satu orang dari sahabat Nabi, kena gamisnya di situ, kecipratan darah. Maka kata sahabat tersebut, waihak, celakalah engkau. Aku kena darah orang kotor. Jadi orang yang berzina tadi dipandang sebelah mata sama sahabat Nabi di sini. Manusiawi di situ kan ya. Akhir ketika Rasulullah SAW mendengar, wahai sahabat, darah dia, taubat dia, kalau dikumpulkan satu Madinah, lebih diterima taubat dia ketimbang orang yang di Madinah ini. Dan pahala dia, pahala perempuan yang tadi lagi dirajam, kalau dikumpulkan orang yang ada di Madinah ini, lebih banyak pahala dia. Artinya dosanya diampuni, pahalanya kesaksian langsung dari Rasulullah SAW. Artinya ketika secara zahir dirajam itu adalah sesuatu yang ekstrim, secara kasat mata kan kasar ya, ekstrim ya. Tetapi itu adalah siksaan yang sedikit ketimbang di akhirat. Wah, di akhirat ya udah nggak ada habisnya lagi di situ.
hancur balik lagi, hancur balik lagi. Kalau di dunia udah hancur mati, taubatnya diterima, dosanya hilang. Ini bagi siapa darah seorang muslim boleh ditumpahkan atau boleh dibunuh, yaitu bagi laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan cara yang sah lalu melakukan perzinahan. Artinya selingkuh lah gampangnya di sini ya. Tapi ini berlaku di negara yang melakukan di Indonesia bisa nggak ketahuan nih pelakornya? Nggak bisa begitu karena di Indonesia nggak ada hukum Islam. Ini terjadi di hukum Islam di negara-negara yang melaksanakan hukum Islam. Siapa? Yaitu yang pertama boleh ditumpahkan darahnya yaitu laki-laki atau perempuan yang udah nikah secara sah menurut agama tapi melakukan dosa perzinahan. Lalu yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jelas membunuh seseorang di situ. Nah, tapi syaratnya banyak. Pertama, pembunuh tersebut harus orang yang udah dewasa, udah balik. Lalu banyak syaratnya di sini. Jadi bukan berarti ketika kita ketemu sama pembunuh langsung kita boleh bunuh, nggak boleh seperti itu. Ada syarat-syaratnya. Kita tidak boleh di dalam Islam untuk main hakim sendiri. Apalagi cuma maling kotak amal. Maling kotak amal dijemur, dibakar untuk Indonesia. Ini tambah lagi nggak boleh di situ. Walaupun benar maling kotak amal adalah hal yang dosa, melakukan kesalahan yang berat, tetapi tetap tidak boleh sampai dibakar. Nah, orang yang ikut andil dalam membakar maling kotak amal, maka tanggung jawabnya nanti di akhirat besar. Paham ya? Bib, kalau ngebegal atau misalkan kita dibegal, contoh nauzubillah, ada orang dibegal, membela diri, ternyata begalnya mati, ini nggak apa-apa di sini. Karena ketika kita membela diri kita lalu orang tersebut mati, maka tidak dosa. Paham ya? Dalam rangka membela diri tidak apa-apa. Dibegal, kemasukan maling, dicuri segala macam, maka tidak apa-apa di situ. Dan misalkan contoh, ada orang dibegal, kita tolongi orang tersebut untuk melawan begal. Ternyata kitanya mati, maka orang tersebut yang mati dalam rangka membela diri dihukumi mati syahid. Paham ya? Jadi wan nafsu bin nafsi artinya adalah membunuh orang yang tidak bersalah, maka harus dikisos, tapi dengan cara menurut Islam. Yang terakhir, watariku lidinihi al-mufariq lil jamaah, yaitu adalah seseorang yang murtad, nauzubillah min dzalik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika seseorang murtad, maka orang tersebut harus disuruh taubat 3 hari. Ketika 3 hari disuruh taubat enggak mau, maka nanti hakim atau pengadilan agama atau pengadilan tinggi di situ memutuskan untuk orang tersebut dihukum mati. Di Indonesia, sekali lagi bukan di Indonesia. Ini di negara yang melaksanakan hukum Islam di situ. Dan sesuatu yang paling keji, sesuatu yang paling buruk di dalam Islam apa? Yaitu adalah murtad. Nauzubillah min dzalik. Karena kita mendapatkan cahaya, terus kita buang cahaya tersebut, lebih memilih dalam kegelapan, maka orang tersebut lebih keji daripada orang kafir itu tersendiri. Paham kira-kira ya? Ada yang mau nanya mungkin sebelum kita tutup? Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Hah? Ya, semut itu ya nggak apa-apa karena kan susah. Ya, susah untuk di ya misalkan kita lagi jalan keinjak ya nggak apa-apa di situ. Tapi kalau misalkan iseng nggak ada apa-apa gitu, semut nggak ada, ya semut lewat terus kita injek aja gitu, ya tidak apa. Tapi kalau misalkan semut lagi banyak nih, kita semprot pakai hit lah atau itu nggak apa-apa karena mengganggu di situ. Ya, kecuali semut nggak ngapa-ngapain, satu doang gitu, satu kita injek ini ngapain seperti itu? Ngapain? Udah di situ. Paham ya? Nah di sini, nah tikus nggak apa-apa di situ, apalagi tikus sawah mengganggu sawah kita kan hama di situ, ya tidak apa. Nah tadi membahas daripada tentang perzinahan dan ini berlaku banyak terjadi di Indonesia, nauzubillah min dzalik. Begini ya, jadi ketika seseorang telah melakukan perzinahan,
bukan berarti ketika orang tersebut atau perempuan ini hamil terus cepat-cepat dinikahin, anak ini jadi anak halal. Enggak ya. Ini banyak yang salah paham di sini. Ketika ketahuan anaknya kecelakaan langsung cepat-cepat dikawinin. Pernikahannya baru 7 bulan, kandungannya udah 9 bulan di situ. Cepat-cepat dikawinin. Nah, anaknya anak yang haram apa anak yang halal di sini? Jawabannya lihat prosesnya. Ketika proses pembuatannya haram, maka hasilnya pun walaupun telah dihalali, telah dinikahi dengan cara yang benar, halal, undang habaib, undang kiai segala macam, biar tambah halal, tetap kalau prosesnya haram, hasilnya haram. Dampaknya apa? Efeknya apa? Maka anak tersebut nggak boleh bin bapaknya di situ, harus bin ke ibunya. Paham? Yang bahaya itu kalau ternyata anak hasil perzinaan, anak hasil haram di sini. Dia anak pertama, laki-laki. Nah, anak kedua, anak ketiga ini anak halal semua. Kenapa? Karena ketika ya abang yang pertama kan langsung cepat-cepat dinikahi, artinya sah kan, halal ya. Yang pertama haram, yang kedua, ketiga, keempat, kelima otomatis halal semua. Nah, yang bahaya itu kalau yang kedua, ketiga, keempat, kelimanya perempuan semua di situ. Perempuan semua. Sedangkan anak haram yang pertama adalah laki-laki. Nah, kalau bapaknya nggak ada, otomatis yang perempuan ini yang jadi wali siapa? Ini nggak sah di sini. Makanya harus hati-hati. Jadi kalau misalkan emang anak ini kecelakaan, harus dikasih tahu. Nah, kamu ini hasil kecelakaan. Kamu ini hasil kebablasan. Jadi kamu tidak boleh menjadi wali untuk adik kamu. Kalau misalkan kita nggak ngomong sebagai orang tuanya seperti itu, di kemudian hari ini anak menjadi wali untuk adik-adiknya, artinya walinya tidak. Kalau pernikahan walinya tidak sah, maka pernikahan tersebut otomatis tidak. Ketika dia berkumpul, maka jadinya kumpul kebo atau perzinahan. Itu dampaknya ke situ. Jadi paham ya? Jadi bukan berarti orang yang udah kecelakaan gak boleh nikah, boleh. Tetapi anak tersebut lihat prosesnya. Ketika prosesnya haram, ya hasilnya pun jadi haram. Dan nikahnya sah, nikahnya tetap sah, asalkan syarat-syarat pernikahan ada di situ. Paham ya? Dan ada lagi kasus perempuan kecelakaan sama orang lain, terus kita yang nikahi, kita yang tanggung jawab, boleh nggak? Boleh. Kita yang tanggung jawab, nikahnya tetap sah. Karena yang beredar di tengah masyarakat, nanti setelah lahiran harus nikah lagi. Ngapain hajatan 2 kah? Gede lagi hajatannya 20 juta di situ ya. Ngapain? Pernikahannya nggak usah diulang. Yang penting pernikahannya udah sesuai dengan syariat. Apa yang sesuai syariat? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada saksi, ada wali, ada ijab kok, udah sah di situ. Masalahnya nggak ada orkes dangdutnya, yaitu itu mau belakangan, nggak ada orkes dangdut itu belakangan, bukan syarat nikah di situ. Paham ya? Jadi ketika ada orang kecelakaan nikah, terus setelah lahiran harus nikah lagi, ini salah. Ini sah, nikahnya tetap sah kok di situ. Tetapi anaknya tetap anak yang dan ini yang harus diperhatikan. Bukan berarti ketika anak haram itu kita harus bilang yang aneh-aneh ke anak. Enggak, anak itu nggak tahu dosa. Anak itu tidak tahu daripada dosa. Dan bukan berarti nanti anak tersebut akan melakukan daripada orang tuanya yang dilakukan. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Artinya kita jangan menjudge, kita jangan menghakimi anak yang hamil di luar nikah. Karena anak tersebut suci, anak tersebut tidak tahu anak tersebut hasil dosa daripada orang tua. Paham kira-kira di sini ya? Jadi tetap sah nikahnya, tetap boleh nikahnya, tapi anak tersebut tetap statusnya anak haram, bukan bin bapaknya tetapi binti ibunya di situ. Dan ketika udah lahiran nggak perlu nikah lagi. Paham insyaallah ya? Kalau yang nggak ada yang nanya, ada yang nanya? Gimana? Dikasih makanan atau dikasih uang atau oh ya nggak apa-apa. Kita dikasih makanan, dikasih duit 500 juta sama orang murtad, sama orang kafir, boleh nggak? Nggak apa-apa, ambil nggak apa-apa di situ.
Yang penting kita tahu makanan itu makanan yang halal di situ. Dan duit tersebut ya kita taunya dia misalkan kerja kantoran. Nggak tahu ternyata kalau misalkan di belakangnya ya itu bukan urusan kita di situ. Mau itu orang murtad, mau itu orang kafir, orang fasik sekalipun, kalau kita dikasih harta sama dia, ya kita ambil. Tetapi untuk menjaga-jaga kalau misalkan dia terkenal dengan hal-hal yang aneh, misalkan dia punya diskotik segala macam, maka jangan kita Untuk apa? Jangan sampai ada uang yang seperti itulah masuk ke dalam keluarga kita. Karena bahaya. 10.000 masuk ke dalam kantong dari hal yang nggak benar, maka dampaknya ke orang tersebut pasti tidak benar. Tapi kalau dianya ya orang Kristen yang baik gitu, orang Cina yang lempeng-lempeng aja gitu, ketika misalkan lagi hari Imlek ya, hari Imlek bagi-bagi dodol, ya kita ambil nggak apa-apa. Itu salah satu bentuk toleransi itu bertetangga dengan yang beda agama seperti ini dan boleh diambil di situ dengan catatan makanannya halal, minumannya halal, dan kita tahu daripada hal-hal yang halal. Gak ada masalah. Insyaallah paham semua ya. Kita tutup majlis kita di sore hari ini dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah, dari segala macam bencana, dari segala macam penyakit. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita, sanak famili kita dijauhkan daripada orang-orang yang ingin mengganggu kita, dijauhkan dari segala macam bahaya, dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala macam virus, dari segala macam penyakit. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita dipermudah daripada hajat-hajatnya, dipermudah daripada rezeki-rezekinya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisan kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini agar diri kita dan keluarga kita diberangkatkan ibadah haji atau umrah secepat mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.